Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazrun Kamal dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi kurikulum di dalam pendidikan. Nah, dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan pendidikan, maka dalam pembelajaran itu harus berdasarkan kepada kurikulum, yang dimana seperti kita ketahui, kurikulum itu dia bagaikan tonggak utama yang menggerakkan seluruh aktivitas-aktivitas kegiatan pembelajaran di sekolah maupun di dalam kelas. Nah, sehingga begitu pentingnya kurikulum ini dapat kita katakan bahwa kurikulum itu dia bagaikan otak yang mengontrol seluruh tubuh untuk melakukan kegiatan-kegiatannya agar seluruh kegiatan yang terlaksana di sekolah maupun di dalam kelas itu berjalan dengan semestinya, berjalan dengan baik dan tertata atau terstruktur. Nah, kurikulum di sini berfungsi sebagai pedoman dalam mengajar dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, menurut McNeil 1990, beliau menyebutkan bahwa jika dilihat dari cakupan dan tujuannya, maka isi kurikulum itu memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama adalah fungsi pendidikan umum atau Common and General Education. Yang kedua yaitu fungsi suplementasi atau supplementation. Yang ketiga fungsi eksplorasi dan yang keempat yaitu fungsi keahlian atau specialization. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa fungsi tersebut. Yang pertama yaitu fungsi pendidikan umum. Nah, di sini maksudnya ialah bahwa kurikulum itu berfungsi untuk mempersiapkan siswa agar menjadi anggota masyarakat atau warga negara yang baik dan bertanggung jawab dalam kehidupannya sehari-hari. Dan juga kurikulum itu harus mampu memberikan pengalaman belajar supaya siswa bisa menginternalisasi atau memasukkan nilai-nilai kehidupan ke dalam perilakunya sehari-hari, memahami hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat yang baik, serta sebagai makhluk sosial. Yang kedua yaitu fungsi suplementasi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap orang pastinya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tentu juga di dalam setiap siswa di sekolah itu, pastinya mereka memiliki berbagai macam perbedaan-perbedaan. Misalnya di sini ada perbedaan kemampuan, perbedaan minat, maupun perbedaan bakat. Misalnya pada perbedaan minat, tidak setiap siswa itu menyukai satu mata pelajaran yang sama, akan tetapi beragam. Misalnya satu siswa dia menyukai mata pelajaran bahasa Indonesia, terus temannya menyukai mata pelajaran matematika, dan temannya yang lain lagi dia menyukai mata pelajaran IPA. Kemudian pada perbedaan bakat misalnya, ada satu anak dia berbakat dalam bidang olahraga, misalnya dia berbakat dalam bermain sepak bola, bermain bola voli, ataupun bermain basket. Nah, terus temannya yang lain atau siswa yang lain itu justru berbakat di dalam bidang kesenian, misalnya dalam bernyanyi. Dia suaranya bagus dan secara bernyanyi pun bagus. Dan juga temannya yang lain lagi justru dia ahli dalam menggunakan alat-alat musik gitu. Dia berbakat di dalam hal tersebut. Nah, sehingga dari adanya perbedaan-perbedaan tersebut, fungsi suplementasi kurikulum ini dia diharapkan bahwa kurikulum itu harus dapat memberikan pelayanan kepada setiap siswa berdasarkan berbagai macam perbedaan-perbedaan yang telah disebutkan tadi, sehingga setiap siswa itu dapat mengembangkan seluruh potensinya itu secara optimal berdasarkan fungsi kurikulum ini. Nah, yang ketiga yaitu fungsi eksplorasi, di mana di sini kurikulum harus dapat menemukan sekaligus mengembangkan minat dan bakat masing-masing siswa
balik ke setiap perbedaan minat dan bakat maupun kemampuan tadi, supaya ketika dalam proses pembelajaran, siswa itu akan belajar tanpa adanya rasa keterpaksaan, karena dia belajar sesuai dengan minat dan kemampuan yang disukainya. Nah, kan tetapi di dalam fungsi eksplorasi ini itu sering terjadi adanya hambatan, yang dimana hambatan-hambatan utama itu sering terjadinya pemaksaan dari pihak luar, terutama itu seperti dari orang tua atau keluarga dari siswa itu sendiri, yang dimana anggaplah pada perbedaan minat tadi, anaknya ini atau siswanya ini dia minat ke dalam mata pelajaran IPA, karena di IPA itu kan kita ketahui dia banyak banyak mencakup kayak eksperimen-eksperimen, terus juga berbagai macam pembelajaran IPA itu dia berkaitan dengan kehidupan di lingkungan anak tersebut. Akan tetapi, orang tua atau keluarga dari siswa ini atau anak ini justru menyuruh atau memaksa anak ini untuk fokus kepada mata pelajaran yang lain saja. Misalnya menyuruh anaknya kepada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, coba kamu fokusnya ke mata pelajaran bahasa Indonesia saja gitu, supaya kamu itu bisa berpuisi secara bagus, bisa bercerita atau mendongeng ke teman-teman yang lain. Nah, padahal anaknya tadi itu suka kepada mata pelajaran IPA karena banyak eksperimen-eksperimen di dalamnya seperti itu. Nah, karena adanya suruhan tersebut atau perintah tersebut dari orang tuanya, sehingga anak ini itu akan merasa keterpaksaan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan hal tersebut, sehingga dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas pun akan tidak optimal bagi siswa tersebut. Dan yang terakhir yaitu fungsi keahlian. Nah, kurikulum di sini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan siswa sesuai keahlian atas dasar minat dan bakat siswa, dengan tujuan agar siswa dapat memiliki keterampilan-keterampilan khusus sesuai dengan bidangnya. Nah, ini balik lagi kepada perbedaan-perbedaan setiap siswa tadi, bahwasanya setiap minat dan bakat siswa tadi, kurikulum ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan dari setiap perbedaan tersebut sesuai keahlian-keahlian setiap siswa, sehingga diharapkannya di masa depan nanti setiap siswa itu dia akan memiliki keterampilan-keterampilan khusus sesuai dengan bidang yang disukainya dan bidang yang diminatinya. Nah, akan tetapi untuk mengembangkan keahlian ini diperlukannya para spesialis untuk pengembangan kurikulum supaya sesuai dengan pembelajaran atau kurikulum yang ada. Seperti itu. Ya, mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga berkah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.